Di dalam ruangan yang nyaman, di bawah cahaya lampu kuning lembut, Jin berdiri menghadap Gili, berbicara dengan nada resmi. Dia menunjuk pria tinggi yang berdiri bersedekap dengan senyum puas. Pertama, ini adalah penjaga Runcandel, naga hitam Murakan. Jin kemudian berbalik, bermaksud untuk memperkenalkan wanita yang berdiri dengan ekspresi sedikit bingung. Dan ini adalah, sebelum Jin selesai bicara, Murakan sudah angkat suara, nadanya penuh kesenangan saat mengenalinya. Aku tahu siapa dia, lagi pula, dia adalah kue stroberi berhargaku. Mendengar sebutan aneh itu, Gili terkejut dan panik. Dia buru-buru membungkuk dalam, suaranya bergetar. Hamba rendahan dari keluarga Runcandel, memohon maaf atas kekasaran yang telah saya lakukan kepada Tuan Penjaga. Mohon maafkan saya. Murakan tertawa terbahak-bahak, tawanya yang nyaring bergema di seluruh ruangan. Dia melambaikan tangan, jangan khawatir kue stroberiku, aku akan dengan senang hati memaafkanmu. Gili mengangkat kepalanya, wajahnya masih menunjukkan ekspresi bingung dan cemas. Tuan Murakan, bolehkah saya bertanya mengapa saya adalah kue stroberi? Karena kau luar biasa, cantik, dan membuat kue stroberi yang sempurna, Murakan menjawab dengan nada yang melebih-lebihkan. Setelah sesaat tertegun, Gili berseru, lalu tiba-tiba seperti tersadar, dia berbalik cepat ke arah Jin. Jadi, dia alasan mengapa Tuan Muda terus meminta kue stroberi setiap hari. Melihat reaksi Gili yang agak berlebihan, Jin dengan tenang berkata, bisakah Anda duduk sebentar agar saya bisa menjelaskan? Setelah ketiganya duduk dengan nyaman di sofa, Gili memandang tuannya dengan mata yang rumit. Ada terlalu banyak hal yang tidak saya ketahui tentang Tuan Muda. Saya minta maaf karena telah membohongi Anda, Gili, Jin berbisik. Gili segera menggelengkan kepala, matanya berbinar bangga yang tulus. Tidak, saya selalu tahu bakat Tuan Muda sangat luar biasa. Tapi, pertama sihir, lalu kontraktor solderet, dan sekarang naga. Saya hanya kagum dan bahagia untuk Anda, sebagai pelayan Anda. Dia mengepalkan tangan, wajahnya berseri-seri gembira. Melihat Gili telah menerima kenyataan, Jin menatapnya dengan serius. Bagaimanapun Gili, sekarang Anda adalah bagian dari kita. Keluarga tidak boleh tahu Murakan sudah bangkit, dan juga hubungan saya dengannya, setidaknya untuk saat ini. Anda mengerti? Ya Tuan Muda, saya mengerti Tuan Muda. Murakan segera mencondongkan tubuh ke arahnya dengan senyum lebar. Kau tidak perlu khawatir kue stroberiku. Lagi pula, aku akan selalu berada di samping anak ini. Gili sedikit membungkuk, menjawab dengan hormat. Terima kasih atas kebaikan Anda, Tuan Murakan. Gili bertanya pada Jin dengan wajah bingung. Oh, jadi suara tadi itu karena mantra transformasi Tuan Murakan sudah habis efeknya? Anak laki-laki itu menjawab dengan canggung. Tidak, itu sebelum dia selesai bicara, suara Murakan yang menggelegar terdengar dari arah lantai yang retak. Aku jatuh! Melihat Murakan tertawa gila di belakang, Gili memucat, berbisik pada Jin. Tuan Muda, apakah kita yakin bisa mempercayai orang ini? Jin menghela napas lelah, sepertinya, iya. Setelah itu, di gerbang transformital, suasana menjadi lebih hikmat. Gili berdiri di depan tim Raja Hitam, berbicara dengan nada berterima kasih. Bagus sekali tim Raja Hitam, klan Runcandel pasti akan memberikan hadiah besar atas kerja keras kalian. Pemimpin tim dengan rambut merah dan bekas luka di wajahnya menjawab, terima kasih Nona, misi kali ini juga merupakan pengalaman yang baik bagi kami. Saya sangat menantikan untuk melihat masa depan Tuan Muda Runcandel yang Anda rawat. Tatapannya sejenak berhenti pada Jin, yang saat itu berdiri dengan kucing hitam bertengger di bahunya, lalu kembali ke Gili dengan lebih serius. Tapi Gili McLaurin, saya punya satu pertanyaan untuk Anda. Ya, Gili menjawab dengan tenang. Sebagai seseorang dengan bakat luar biasa seperti Anda, mengapa Anda memilih meninggalkan klan McLaurin dan menjadi pengasuh bagi Tuan Muda Runcandel? Gili terdiam sejenak, lalu berbalik dan berjalan menuju pintu yang bersinar, dengan lembut menjawab, itu bukan hal penting yang patut disebutkan. Menyadari dia sudah melewati batas, pemimpin tim menundukkan kepala, suaranya penuh penyesalan. Maaf, saya sudah melewati batas. Tidak apa-apa, kata Gili, lalu berbalik menghadap seluruh tim. Kalau begitu... Di gerbang teleportasi Mittel yang megah, dengan panji-panji yang berkibar tinggi, seorang karyawan mendekat dan berkata dengan suara formal, "Selamat datang, bisakah Anda menunjukkan identitas Anda?" Tanpa ragu sedikitpun, Gili menyerahkan kartu logam berukir lambang keluarga Runcandel ke Kalone dari pasukan sekutu Hufester. Menyadari lambang pedang yang agung, sikap karyawan itu langsung berubah. Dia membungkuk hormat, suaranya penuh kekaguman.
Ah, kalian dari keluarga Runcandel, sungguh suatu kehormatan. Silahkan ikuti saya, kami akan mengaturkan tempat duduk paling premium untuk Anda. Mereka dibawa ke ruang tunggu mewah, terpisah sepenuhnya dari keramaian di luar. Karyawan itu dengan sopan mengucapkan kata terakhir sebelum pergi. Tunggu saja di sini sekitar 2 jam, dan Anda akan tiba dalam sekejap mata. Kalau begitu, semoga perjalanan Anda aman. Ketika pintu tertutup, Gili dan Jin duduk di sofa beludru mewah. Murakan, dalam wujud kucing hitam, meregangkan tubuh dengan malas. Gili ragu-ragu memanggil, "Tuan muda?" Jin menjawab, matanya tidak lepas dari buku. Gili melanjutkan, suaranya penuh kekhawatiran. "Sejujurnya, sebagai pelayan Anda, saya sangat khawatir. Bahkan jika Murakan ketahuan atau terjadi sesuatu yang lain, kita masih bisa mengatasinya." Jin langsung ke intinya, "Anda berbicara tentang sihirku." Tepat sekali, Gili menegaskan, tidak seorang pun di Runcandel akan menerima itu. Jin mendongak, tersenyum cerah penuh percaya diri. "Jangan khawatir, aku tahu itu, jadi aku akan menyembunyikannya dengan..." Ucapannya tiba-tiba berhenti, senyum di bibir Jin memudar, digantikan oleh tatapan terkejut yang membeku. Gili dan Murakan bingung, tidak mengerti apa yang terjadi. Mata Jin terpaku pada sekelompok orang yang baru saja memasuki ruang tunggu. Dia langsung mengenali lambang di jubah orang yang paling depan, lambang naga kaisar. Itu adalah... Matanya melirik orang dengan rambut putih keperakan dan mata ungu gelap, ditemani 2 penjaga bertubuh besar yang tampak mengancam. Sebuah nama muncul di benak Jin, dingin dan penuh kecemasan. Zippel? Dalam ruangan mewah yang bermandikan cahaya matahari, Jin duduk diam membaca buku di sofa beludru merah tua. Feradin Zippel mendecakkan lidah, raut wajahnya menunjukkan kekesalan. Ia berpikir, "Cih, aku sudah punya firasat tidak seharusnya datang ke Huefester hari ini. Siapa sangka aku akan bertemu anak-anak merepotkan ini di sini." Pandangannya melayang melewati Jin dan Gili, lalu berhenti pada kucing hitam yang menggosokkan kepalanya ke kaki tuannya. Tiba-tiba, raut cemberut Feradin mengendur, digantikan senyum geli. Ia berseru, "Oh, tapi anak kucingmu terlihat lucu." Murakan, yang semula penurut, tiba-tiba melompat ke lantai. Feradin membungkuk, mengulurkan tangan dengan lembut. "Kemarilah, anak baik." Kucing hitam itu mendekat, tetapi saat tangan Feradin akan menyentuh, ia tiba-tiba menunjukkan taringnya, menggeram marah. Suara sret terdengar, cakar tajam Murakan menggores panjang punggung tangan Feradin. "Ah!" Feradin terkejut berteriak. Seketika, kedua pengawalnya menghunus pedang, aura pembunuh terpancar. Salah satunya berteriak, "Tuan, binatang ini!" Namun, Feradin mengangkat tangan untuk menghentikan mereka. Nada suaranya tetap tenang secara aneh. Ia berkata, "Hei, tidak apa-apa, itu hanya seekor binatang, mungkin aku yang mengusiknya. Lagi pula, menghunus pedang di depan anggota keluarga Runcandel tidak ada gunanya." Sementara para pengawalnya masih tegang, Feradin melirik Jin yang mempertahankan wajah tenangnya dari awal sampai akhir. Ia diam-diam menilai, "Aku hanya berniat mengganggu mereka sedikit untuk mengatasi kebosanan, tidak menyangka tidak ada reaksi sama sekali." Sepertinya, putra bungsu keluarga Runcandel cukup tenang. Saat itu, Gili dengan lembut membelai kepala Murakan, membantu kucing yang bulunya berdiri itu perlahan tenang kembali. Feradin berdaham, berdiri tegak dan berbalik menghadap Jin. Dengan senyum sopan di bibirnya, ia membungkuk dan memperkenalkan diri. "Saya Feradin Zippel, mohon maaf atas tindakan kasar tadi." Tepat pada saat nama Feradin Zippel terucap, mata Jin membelalak, ketenangan lenyap, digantikan tatapan tajam dan penuh keheranan. Nama itu telah membangkitkan badai di dalam ingatannya. Dalam benak Jin, gambaran Feradin Zippel tampak begitu jelas. Seorang penyihir jenius, pewaris paling cemerlang dari keluarga Zippel, sebuah teladan sempurna bagi semua penyihir muda, baik dalam bakat maupun karakter. Itu adalah sosok yang pernah Jin anggap jauh dari jangkauan dalam hal kemampuan sihir. Jin berpikir dalam hati, namun kini ia berhadapan dengan orang itu seperti seorang anak seusianya. Di dalam ruangan mewah itu, Feradin tersenyum, memecah keheningan. Perasaan ini cukup menarik, bukan? Duduk di kursi berlengan beludru merah, Jin menyeringai. "Benarkah? Aku juga bertanya-tanya, orang macam apa dirimu ini?" Feradin melirik kucing hitam yang bersembunyi di bawah kursi Jin, lalu berkata, "Sepertinya kau juga bukan orang yang sepenuhnya bodoh."
Oh, berdasarkan apa kau menilai begitu? Jin dengan tenang menjelaskan, sementara bayangan dua pengawal samar-samar muncul di belakangnya. Bahkan jika kau hanya bercanda, jika para pria itu mencabut pedang mereka, kau harus berkeliling Huefester tanpa pengawal apapun. Oh, dan mungkin kau akan kehilangan beberapa jari. Feradin tertawa terbahak-bahak mendengar perkataan Jin. Haha, wah, bahkan candaanmu pun sungguh kasar. Senyum di bibir Jin lenyap, mata birunya memancarkan kilatan dingin. Kau pikir aku bercanda? Suasana tiba-tiba menjadi tegang. Senyum Feradin membeku, ia menjawab dengan canggung. Baiklah, oke, tapi izinkan aku memberimu nasihat. Jika nanti kau bertemu anggota Zipel lain atau berada dalam situasi serupa, jangan terburu-buru memotong jari mereka. Bagaimanapun, bukankah itu akan merepotkan kedua keluarga? Berdiri di dekatnya, Gili hanya bisa mengamati dalam diam. Jin tertawa sinis mendengar nasihat Feradin. Itu baru candaan yang bagus, Feradin Zipel. Ayahku, Chiron Runkendel, dan ayahmu, Seliak Zipel. Apa kau pikir mereka akan menyeret seluruh keluarga ke dalam perang anak-anak belaka? Feradin tertegun, mata pirusnya terbelalak, sama sekali tidak bisa berkata-kata di hadapan argumen tajam Jin. Feradin melipat tangan di dada, mengangguk setuju. Kau benar, mereka mungkin hanya akan memberi kompensasi dengan emas atau semacamnya. Hei, aku belajar satu hal darimu. Aku pasti akan melunasi hutang ini nanti ketika aku bisa. Jin mendongak dari buku, tatapannya tenang namun tegas. Tidak perlu menunggu nanti, bayar sekarang. Aku akan sangat berterima kasih jika kau bisa diam sampai gerbang teleportasi aktif dan tidak mengganggu istirahatku. Feradin mengedipkan mata karena terkejut, lalu tertawa. Sementara Jin kembali ke bukunya, Feradin tenggelam dalam lamunan, mata ungunya bersinar karena geli. Jin Runcandel, anak ini sepertinya hanya dalam beberapa tahun saja dia akan menjadi luar biasa ya. Kalau bukan karena keluarganya, aku sudah mengajaknya berteman. Sebuah pemikiran berani tiba-tiba terlintas di benak Feradin, membuatnya tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Tunggu, jika dia seorang Runcandel, apakah itu berarti ada kemungkinan dia akan menjadi musuh bebuyutanku? Sangat menarik, sangat menarik. Jin menghela napas pelan, merasakan kegembiraan aneh dari orang di depannya. Benar-benar pria yang merepotkan, tangannya hampir putus, tapi masih bisa bertingkah seperti ini. Apakah ada masalah dengan keluarga Zipel? Mereka semua memang gila. Tepat pada saat itu, sebuah suara formal bergema di seluruh ruangan. Terima kasih atas kesabaran Anda menunggu. Proses teleportasi akan segera dimulai. Sebuah kristal raksasa di tengah aula utama mulai bergetar, memancarkan gelombang energi biru cerah yang menyelimuti seluruh ruangan. Karena efek samping, Anda mungkin akan merasakan sakit kepala atau mual. Oleh karena itu, para penumpang, mohon untuk... Belum selesai pengumuman, ruang sudah terkoyak oleh aliran sihir yang kacau. Di tengah cahaya yang menyilaukan, Feradin berteriak keras ke arah Jin. Rambut platinumnya berkibar dalam pusaran energi. Jin Runcandel, senang bertemu denganmu. Sampai jumpa lain kali. Membalas antusiasme yang berlebihan itu, Jin berbisik, aku tidak, lebih baik kita tidak pernah bertemu lagi. Keduanya langsung menghilang dalam sorotan cahaya biru, meninggalkan ruangan kosong. Di bawah langit biru jernih, rumah utama keluarga Runcandel tampak agung dan megah. Saat Jin baru saja turun, Gili sudah berdiri menunggu di pintu dengan senyum lembut. Aku sudah menunggumu, Tuan Muda. Seorang pria tua, berwibawa dalam seragam kepala pelayan, mendekat. Penampilannya memancarkan keanggunan dan pengalaman, diapit oleh para kesatria berzirah yang berdiri tak bergerak seperti patung. Pria tua itu sedikit membungkuk dengan suara rendah yang mantap. Salam Tuan Muda, ini pertama kalinya saya bertemu dengan Anda. Saya Pedro, kepala pelayan kelas 2. Anda pasti memiliki perjalanan yang berat. Saya dengan tulus menyambut Anda, Tuan Muda, ke kediaman utama keluarga Runcandel. Taman Pedang. Mengikuti arah tangan Pedro, pemandangan luar biasa yang menakjubkan terhampar di depan mata Jin. Terhampar sejauh mata memandang adalah taman yang luas, tetapi alih-alih bunga dan tanaman, tempat ini dipenuhi oleh ribuan, puluhan ribu pedang yang tertancap lurus ke dalam tanah. Pedang panjang, pedang pendek, pedang berat dengan berbagai bentuk dan pola, dari yang sederhana hingga yang megah, berdiri berdekatan seperti hutan logam yang dingin. Beberapa helai daun hijau tertiup angin, melayang lembut melewati gagang pedang yang berkilauan di bawah sinar matahari, menciptakan pemandangan yang indah sekaligus tidak biasa.